Hai, masih di Info Kriminal News. Tentu saja kita semua masih ingat ya bagaimana Presiden Jokowi perang terhadap judi online di Indonesia. Namun nyatanya judi online masih terus menjamur. Ternyata ada orang dalam. Saya akan membacakan kepada Anda informasi ini terkait dengan terungkapnya judi online di Indonesia. Ironis ya, ketika perang melawan judi online ternyata yang terlibat justru yang mengatur mengenai kegiatan digital, kegiatan terkait dengan elektronik. Ngeri. Saya bacakan saja untuk Anda semua. Langsung dari sumbernya CNN. Fakta pegawai Komdigi terlibat kasus judi online di Indonesia. Ya, kita bacakan ya. Orang yang ngatur ya. CNN. Polda Metro Jaya tengah menyelidiki kasus dugaan penyalahgunaan wewenang memblokir situs judi online yang turut melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap dan menetapkan 11 orang sebagai tersangka. Beberapa di antaranya merupakan pegawai hingga staf Komdigi. Polisi tangkap 14 tersangka. Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Wirasetya Triputra, melaporkan per Sabtu 2 November sebanyak 14 orang telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Dari 14 tersangka itu 11 merupakan staf Komdigi dan 3 tersangka lainnya merupakan warga sipil. Hari ini kami sudah melakukan penangkapan 14 orang tersangka dan akan terus melakukan pengembangan dan akan menyita semua aset-aset dari para tersangka, ujar Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Tebang pilih blokir situs, ini modusnya ya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Arisam Indradi mengungkapkan bahwa tersangka ini memiliki kewenangan untuk mengecek hingga memblokir situs judi online. Namun Ade Ari menyebut kewenangan itu disalahgunakan dan dimanfaatkan untuk melindungi pelaku judi online yang mereka kenal. Namun mereka melakukan penyalahgunaan, antara lain melakukan kalau yang sudah kenal sama mereka tidak blokir dari data mereka. Ade Ari turut mengungkapkan mereka juga menyewa sebuah gedung untuk dijadikan sebagai kantor dalam melakukan aksi tersebut. Mereka mencari lokasi ini sendiri sebagai kantor satelit lah. Dalam kasus ini penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya menggeledah sebuah ruko di Grand Galaxy, Kota Bekasi. Ruko ini dijadikan sebagai kantor satelit. Ruko tersebut terdiri dari 3 lantai. Pada lantai pertama terlihat kosong, sedangkan di lantai 2 dan 3 terdapat puluhan komputer. Di bagian depan ruko tersebut juga telah terpasang garis polisi warna kuning. Kendati demikian, Ade Rai belum menjelaskan lebih lanjut ikhwal penggeledahan yang dilakukan di Ditreskrim Polda Metro Jaya tersebut. Dibayar 8,5 juta. Salah satu pegawai Komdigi mengaku mendapat keuntungan mencapai miliaran rupiah dari aksinya melindungi situs judi online. Hal ini disampaikan oleh pegawai Komdigi yang dihadirkan saat polisi menggeledah kantor satelit tersebut.
Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya bertanya kepada tersangka terkait berapa jumlah situs judi online yang biasanya mereka blokir. Dari 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, 1.000 diantaranya dibina dan dilindungi, tidak diblokir. 1.000 sisanya dibina, dijagain supaya nggak keblokir, kata tersangka. Dalam kesempatan itu tersangka juga mengaku mendapat imbalan sebesar 8,5 juta dari setiap situs yang berhasil dilindungi. Setiap web itu kurang lebih 8,5 juta, ucap tersangka. Jika diasumsikan 1.000 situs yang dilindungi dengan 8,5 juta setiap pendapatan, maka dia mendapatkan miliaran rupiah. Namun, dalam tersangka mengklaim aksinya melindungi situs judi online ini dilakukan tanpa sepengetahuan Kementerian Komdigi. Geledah kantor Komdigi. Dalam kasus ini polisi juga telah melakukan penggeledahan di kantor Komdigi. Penggeledahan dilakukan selama kurang lebih 1 jam pada hari Jumat. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penggeledahan dilakukan oleh penyidik di lantai 3, yakni di 3 lantai, yakni lantai 2, 3, dan 8. Dari pantauan CNN terlihat penyidik membawa 1 box kontainer berisi barang bukti yang berhasil disita. Barang bukti itu diantaranya adalah komputer, laptop, hingga dokumen. Penyitaan beberapa laptop pribadi dari para tersangka, termasuk pendalaman proses bagaimana tersangka memfilter seluruh web pada hari tersebut. Kemudian diverifikasi dan akhirnya diblokir. Menurut Kementerian, untuk kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz memastikan pihaknya bakal menindak tegas pegawai yang terlibat praktek perjudian online. Ia menyebut pegawai tersebut akan dipecat secara tidak hormat bila putusan pengadilan menetapkan mereka sebagai terpidana. Ya, kalau misalnya ini kalau tersangka tentu akan sementara dinonaktifkan. Tapi kalau memang sudah ingkrah, dia akan memberhentikan dengan tidak hormat, ujarnya. Ini ngeri ya teman-teman, ngeri sekali. Mereka yang diberikan wewenang terhadap pemblokiran judi online yang marak di Indonesia, justru mereka memilih-milih mana-mana yang bisa diblokir, mana-mana yang bisa dibina, dikelola, bahkan dipelihara. Bukan main, miliaran rupiah. Satu situs itu 8,5 juta. 1.000 situs 1 bulan, 8,5 kali 1.000, 8,5 miliar. Wow. Ya ini dilema ya teman-teman. Mohon maaf. Ini baru judi online. Judi online yang berwenang ya Kementerian Kominfo kan. Tapi ternyata mereka bekerja sama. Padahal Pak Jokowi waktu itu presiden sudah menyampaikan kita perang terhadap judi online. Namun rupanya orang dalam justru yang memanfaatkan ini. Betul-betul pengkhianat ini ya. Pengkhianat bangsa dan negara ini teman-teman. Termasuk pengkhianat terhadap pemerintahan Republik Indonesia. Bagaimana tidak, Presiden sudah menginstruksikan bahkan pada saat itu begitu gencarnya untuk situs-situs ini diblokir. Ternyata ada orang yang memanfaatkan untuk kepentingan dirinya sendiri. Ini pengkhianat teman-teman ya, pengkhianat. Nah sekarang bagaimana? Indonesia juga dikenal istilah darurat narkoba. Bagaimana sekarang dengan narkoba? Apakah juga ada orang dalam, ada orang yang memiliki wewenang sehingga judi dan narkoba masih juga beredar di Indonesia? Saya kok yakin ya,
darurat judi online, ada orang dalamnya yang berwenang. Bagaimana dengan darurat narkoba? Apakah juga ada orang dalam? Nah, ini tugas daripada aparat penegak hukum untuk memberikan kejutan di saat pemerintah Prabowo presiden. Jelas harus ada kejutan dan pemberantasan terhadap narkoba termasuk judi online harus dilakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.